Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Apa yang terjadi selama aku pergi? Tanya Xiao Fan. Apa yang mungkin terjadi? Masih sama seperti biasanya, kata Hou yang biau ringan. Baiklah, Xiao Fan mengangguk. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku mau tidur lagi. Hou yang hiau menguap, orang-orang lainnya juga bubar. Mereka semua kini tak beraktivitas. Mereka bahkan tak bisa berlatih secara sembunyi-sembunyi karena bisa dipanggil kapan saja. Jadi, ketika mereka tidak punya kegiatan apapun, mereka semua memelihara ikan. Xiao Fan mendesah tak berdaya, menatap punggung orang-orang yang pergi, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Xiao Fan kembali ke kamar Qian Daoling dan duduk bersila. Beberapa rangkaian pengawasan dipasang di ruangan ini, dan setiap gerakan Qian Daoling diawasi. Oh, sungguh masalah besar, gumam Xiao Fan sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Fan perlahan menutup matanya, sehingga lingkaran formasi yang mengawasinya tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa. Namun, dia diam-diam memanggil Wan Xiang dan memintanya untuk mengubah susunan pengawasan. Wan Xiang menerima perintah itu dan segera mengubah lingkaran formasi itu menjadi cangkang kosong yang tidak akan mendeteksi adanya kelainan apapun. Xiao Fan menghela napas, mengeluarkan gelang binatang spiritual dan melepaskan Qian Daoling. Tuan, ini tidak bisa dilakukan. Ada setelah Qian Daoling dibebaskan, dia awalnya tertegun, dan ketika dia menemukan dirinya di kamarnya sendiri, dia berseru. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, kata Xiao Fan ringan. Baiklah, Qian Daoling tertegun, lalu tiba-tiba teringat cara Xiao Fan, dan dia merasa lega. Tuan, apa yang ingin kamu? Setelah Qian Daoling tenang, dia mengepalkan tinjunya dan berbicara. Ya, aku akan kembali ke wilayah Bintang Hongtian. Setelah itu lakukan saja apa yang kamu mau, kata Xiao Fan ringan. Apa? Qian Daoling tertegun. Anggap saja aku tidak pernah menghubungimu, mengerti? Orang yang keluar tadi juga kamu, kata Xiao Fan ringan. Aku mengerti, Qian Daoling mengangguk berulang kali. Bagus sekali, Xiao Fan mengangguk. Sekarang Qian Daoling juga merupakan target utama pengawasan, dan akan merepotkan baginya untuk kembali ke wilayah Bintang Hongtian menggunakan identitasnya. 2 jam kemudian Qian Daoling keluar lagi, ia meninggalkan kediamannya dan berlari ke pinggiran medan perang. Ketika tidak ada yang memperhatikan, ia melemparkan sebuah gelang binatang spiritual. Melalui segel budak, Qian Daoling memberitahu Xiao Fan bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Tidak lama setelah Qian Daoling pergi, Xiao Fan meninggalkan gelang binatang spiritual. Dengan ekspresi dingin, dia merobek ruang dan pergi. Ketika orang-orang menemukan fluktuasi aura dan bergegas ke tempat kejadian, tidak ada jejak Xiao Fan. Aneh, jelas ada beberapa fluktuasi yang tidak biasa di sini tadi. Lupakan saja. Jangan menganggapnya terlalu serius. Benar sekali, kita terlalu curiga sekarang. Benar, beberapa orang dari alam Kongchen saling berpandangan dengan ekspresi muram, karena alam Kongchen tengah diawasi, dan gangguan sekecil apapun akan membuat mereka gelisah. Itu berjalan sangat lancar pada saat ini. Xiao Fan yang tengah mengobrak-abrik ruang, bergumam, rencananya berjalan lebih lancar dari yang dibayangkannya. Setelah ia membersihkan tempat itu dan langsung pergi, tidak ada petunjuk yang ditemukan. Pada saat ini, Xiao Fan bergerak cepat di celah ruang, menuju wilayah Bintang Hongtian. Selama periode ini, Xiao Fan sangat berhati-hati karena dia merasakan banyak penghalang pengawasan. Apakah itu untuk mencegah siapapun mendekati wilayah Bintang Hongtian, gumam Xiao Fan. Ia bisa menyelinap ke celah ruang dan bergegas menuju wilayah Bintang Hongtian. Kemudian alam besar lainnya juga dapat pergi ke wilayah Bintang Hongtian dengan cara mereka sendiri. Wajar saja jika alam Kongchen bersikap waspada. 3 hari kemudian Xiao Fan telah diam-diam mengintai di dekat wilayah Bintang Hongtian. Tidak ada ranah Shenlun,
sangat bagus, gumam Xiao Fan. Dia mengembuskan napas dan mengamati sekeliling. Menahan auranya hingga ke tingkat terendah, diam-diam menerobos penghalang, dan menyelinap ke wilayah bintang Hongtian dengan sangat diam-diam. Selama infiltrasi Xiao Fan, tidak ada orang dari alam Kongchen yang menemukan petunjuk apapun. Setelah tiba di wilayah bintang Hongtian, Xiao Fan menghembuskan napas dan melihat ke segala arah. Aku kembali lagi, Xiao Fan bergumam. Di wilayah bintang Hongtian, ia merasakan aura banyak orang. Mereka semua adalah para kultivator ranah nirvana. Masing-masing dari mereka menekan auranya hingga ke tingkat terendah, hingga tidak akan memengaruhi keseimbangan alam ini. Xiao Fan menghela napas dan berlari menuju Kyushu. Xiao Fan melaju sangat cepat. Tak lama kemudian, ia tiba di luar Kyushu. Melihat pemandangan indah di dalam Kyushu, Xiao Fan mengangguk puas. Ini bahkan lebih kuat daripada saat aku di sini, gumam Xiao Fan, merasa bahwa Xiao Li melakukan pekerjaan dengan baik. Pada saat yang sama, dia juga merasakan ada banyak kultivator ranah nirvana yang diam-diam menjaga di dekatnya. Sepertinya mereka telah menemukannya, gumam Xiao Fan. Faktanya, metode Xiao Fan sebelumnya untuk menyembunyikan ingatan semua orang hanyalah untuk mencegah para dewa. Lagi pula, Yang Yun, Hou Yang Biao, Qian Daoling, dan yang lainnya semuanya telah pergi ke medan perang surgawi. Tidak sulit untuk menyelidiki mereka dan mencari tahu siapa yang berhubungan dengannya. Sekarang tampaknya beberapa orang telah mengkhianatinya. Namun itu tidak masalah, karena takut mereka tidak mengambil tindakan terhadap orang-orang di wilayah bintang Hongtian. Xiao Fan menghela napas, melangkah masuk, dan diam-diam menyelinap ke Kyushu. Sekarang, penghalang pertahanan Kyushu tidak berguna bagi Xiao Fan dan tidak memiliki efek perlindungan sama sekali. Setelah memasuki Kyushu, Xiao Fan melihat sekelilingnya dan merasakan aura setiap orang. Dia pun menghela napas lega. Syukurlah kalian baik-baik saja, gumam Xiao Fan. Ia memanggil Wan Xiang dan memasang penghalang di luar Kyushu. Ia tidak ingin berita kepulangannya bocor. Segala sesuatu tampak berkilauan dengan sinar cahaya 7 warna, dan segera menyelimuti Kyushu dalam penghalang dan dunia luar sama sekali tidak menyadarinya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Fan menghela napas, dan saat berikutnya dia tiba di aula Kyushu. Pada saat ini, ekspresi Xiao Li sangat serius. Yang mulia, apakah kami salah melihatnya? Jelas tidak ada yang aneh di sini, tanya Zhao Wuji. Wajahnya tampak tidak wajar. Benar, Yang Mulia, di luar Kyushu, semuanya damai dan tidak ada yang aneh. Ye Chang juga ikut angkat bicara. Tidak, persepsiku seharusnya tidak salah. Xiao Li menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat buruk. Sekitar 10 tahun yang lalu, Xiao Li merasakan bahwa Kyushu tampaknya diawasi, tetapi dia tidak pernah tahu siapa yang mengawasi. Dia tidak dapat mendeteksi kehadiran mereka sama sekali. Tetapi berada di bawah pengawasan terus-menerus membuat Xiao Li merasa sangat tidak nyaman. Jadi, Xiao Li mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi tidak menemukan apapun. Di antara mereka, Xiao Qing juga memiliki perasaan yang sama, merasa bahwa Kyushu sedang diawasi, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Mereka terus mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun, yang membuat Xiao Li tampak semakin jelek dari hari ke hari. Ini Yang Mulia, kamu mungkin terlalu banyak bekerja. Mengapa kamu tidak beristirahat saja? Kata Zhao Wuji dengan cemas. Kalian boleh pergi. Xiao Li menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melambaikan tangannya. Apa yang kukatakan jelas benar, mengapa mereka tidak mempercayainya? Hal ini membuat Xiao Li merasa sangat tidak berdaya, dan dia merasa bahwa posisi Kaisar Kyushu terlalu menegangkan. Mengapa dia menjadi kaisar? Apakah kamu bebas? Baiklah, baiklah. Zhao Wuji dan Ye Chang saling memandang, menggelengkan kepala, dan berencana untuk pergi. Ya. Tepat saat Zhao Wuji dan Ye Chang hendak pergi, sebuah suara keras tiba-tiba muncul di aula, mengejutkan keduanya. Siapa? Siapa kamu?
Zhao Wuji dan Ye Chang keduanya terkejut dan menatapnya dengan tak percaya. Hal yang sama terjadi pada Xiao Li. Wajahnya berubah drastis, dan dia tidak menyadari apapun sebelumnya. "Siapa kamu?" Xiao Li berbicara dengan dingin, wajahnya tampak sangat jelek. Xiao Fan menghela napas dan muncul. "Aku ayahmu. Beraninya kamu." Mendengar ini, Xiao Li murka. Sungguh keterlaluan seseorang tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai ayahnya. Bukan hanya Xiao Li yang geram, Zhao Wuji dan Ye Chang juga geram. Mereka semua geram dan siap beraksi. Pada saat ini, ekspresi mereka tiba-tiba membeku, dan ada gemuruh di pikiran mereka. Sejumlah besar memori dibuka dan digabungkan dengan memori yang ada. Dasar bocah. Xiao Fan menggeleng tak berdaya. Semua ini karena segelnya terlalu keras sehingga putranya bahkan tidak mengenalinya sebagai ayahnya. Segel yang ditinggalkan Xiao Fan adalah segel yang akan otomatis terangkat setelah melihatnya. Yang mulia Kaisar Kyushu, tidak yang mulia Kaisar Suci. Pikiran Zhao Wuji berdengung, perlahan-lahan mengintegrasikan ingatan Xiao Fan, dan memikirkan apa yang terjadi di awal. Xiao Fan Ye Chang merasakan hal yang sama. Urat-urat di dahinya menonjol saat ia perlahan mengingat semua tentang Xiao Fan. Ayah Xiao Li menggeleng kuat-kuat, ia yang pertama kali menyatukan ingatan, ia menatap Xiao Fan dan tak kuasa menahan air mata yang menetes dua baris. "Aku mengerti. Ternyata, alasan mengapa aku menjadi Kaisar Kyushu adalah karena ayah." Anak baik Xiao Fan mengangguk sambil tersenyum. "Ayah, akhirnya ayah kembali." Xiao Li begitu gembira hingga ia bergegas menghampiri Xiao Fan. Ye Chang dan Zhao Wuji masih dalam proses mengintegrasikan ingatan mereka, dan akan memakan waktu bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Pada saat ini, dipimpin oleh Qi Linglong, Niu Guiwang, Yun Lou, Yun Che, Chu Feng, Jian Wuyu dan orang-orang lainnya bergegas memasuki aula. "Yang mulia, apa yang terjadi?" Qi Linglong ada di sini untuk melindungi. Qi Linglong meraung, memegang parang besar di tangannya, tampak sangat agresif. Di samping itu, Yun Lou, Yun Che, dan yang lainnya juga seperti ini. Mereka semua memasang ekspresi dingin dan penuh semangat juang, takut terjadi sesuatu pada Xiao Li. "Kalian hentikan." Xiao Li tertegun dan menatap mereka dengan tak percaya. Dia sekarang tahu apa yang sedang terjadi. Ingatan orang-orang ini disegel dan mereka tidak tahu apa-apa tentang Xiao Fan. "Yang mulia, ini," Qi Linglong tertegun. Yun Che, Yun Lou, Chu Feng, dan yang lainnya juga tercengang. Mereka semua menyadari ada satu orang lagi di aula, dan mereka menoleh. "Siapa kamu?" seru Qi Linglong. Setelah melihat orang ini, ia selalu merasa tidak nyaman di bahunya dan merasakan ketakutan yang tak terjelaskan terhadap orang ini di dalam hatinya. Setelah Qi Linglong berseru, pikirannya bergemuruh dan kenangan tentang Xiao Fan mengalir keluar. Kepalaku sakit sekali." Qi Linglong tak kuasa menahan diri untuk menutupi kepalanya dan berteriak, "Qi Linglong, ada apa denganmu?" Niu Guiwang terkejut. Ia menggertakkan gigi dan menatap Xiao Fan, ia merasa seluruh tubuhnya bergetar. "Kamu apa yang kamu lakukan?" Niu Guiwang menggertakkan giginya dan berbicara, tetapi begitu dia selesai berbicara, ada suara dengungan di kepalanya dan dia jatuh ke situasi yang sama dengan Qi Linglong. Niu Guiwang kesakitan, dan kenangan tentang Xiao Fan mengalir keluar. Di sisi lain, Jian Wuyu, Chu Feng, Yun Lou, dan yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Setelah melihat Xiao Fan, kepala mereka berdengung, seolah-olah petir telah meledak. Segel ingatan mereka terangkat, dan mereka perlahan-lahan memulihkan ingatan mereka yang utuh. "Ayah, jangan salahkan mereka." Xiao Li menghela napas. "Aku tidak akan menyalahkan mereka. Lagi pula, kamu bahkan tidak mengakuiku sebagai ayahmu sebelumnya," kata Xiao Fan ringan-ringan. Xiao Li. Pada saat ini, Zhao Wuji dan Ye Chang telah sadar, dan mereka semua menangis kegirangan. "Yang mulia. Yang mulia, kamu akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu." Zhao Wuji begitu gembira hingga ia menangis terseduh-seduh. "Xiao Fan,
Tenanglah, Zhao Wuji, kamu sudah melupakanku sebelumnya, apa yang kamu pikirkan? Xiao Fan, kamu akhirnya kembali. Ye Chang menghela napas. Setelah ingatannya pulih, raut lega muncul di wajahnya. Ada apa? Xiao Fan tertegun dan merasakan ada yang aneh di wajah Ye Chang. Tidak ada. Aku senang kamu kembali. Aku senang kamu kembali. Ye Chang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit-pahit. Apa yang terjadi saat aku pergi? Tanya Xiao Fan saat melihat Ye Chang tampak tidak tenang. Ya, sebenarnya bukan apa-apa, hanya saja Miao Yin. Ye Chang ragu-ragu, tidak tahu harus memulai dari mana untuk sesaat. Apa yang terjadi pada Miao Yin? Xiao Fan bertanya dengan nada mendesak, dan pada saat yang sama, ia menyebarkan jiwa spiritualnya untuk menjelajahi seluruh Kyushu. Ia menemukan aura Ye Miao Yin, dan pihak lain sedang menyendiri saat itu. Melihat Ye Miao Yin baik-baik saja, Xiao Fan bingung dan penasaran dengan apa yang terjadi dengan Ye Chang. Ini Ye Chang tampak sangat malu dan sulit berbicara. Zhao Wuji, yang berdiri di samping, melihat ini dan berkata sambil terkekeh, biar aku jelaskan, Yang Mulia. Beginilah yang terjadi. Kamu menyegel ingatan kami sebelumnya, jadi kami kehilangan semua ingatan kami tentangmu. Miao Yin masih lajang, jadi Ye Chang mengkhawatirkan cucunya dan telah mengatur kencan buta untuknya. Lalu mereka bertengkar beberapa waktu lalu, dan Miao Yin sangat marah hingga ia mengasingkan diri. Xiao Fan, Ye Chang diam ketika Zhao Wuji memberitahu Ye Chang tentang hal memalukan ini. Raut wajahnya berubah sangat buruk. Ye Chang telah memperkenalkan banyak talenta muda kepada cucu perempuannya, tetapi dia tidak menyukai satupun dari mereka. Dia selalu bilang ada seseorang di hatinya, tetapi dia tidak tahu siapa orang itu. Tidak hanya Ye Miao Yin, tetapi juga Chang Sun Ning, Long Chaiwei, Hong Mo, Yu Qiangyao dan lainnya seperti ini. Mereka masih lajang, dan alasan mereka adalah mereka memiliki seseorang di hati mereka, tetapi mereka tidak tahu siapa orang itu. Ini adalah trik yang ditinggalkan Xiao Fan sebelumnya. Ia khawatir para wanita itu akan melupakannya sepenuhnya. Jika mereka mengikuti orang lain, bukankah itu sama saja dengan berselingkuh? Bagaimana mungkin Xiao Fan membiarkan ini terjadi? Oleh karena itu, Xiao Fan menyisakan tempat bagi dirinya sendiri di alam bawah sadar mereka, tetapi mereka tidak dapat mengingat bahwa itu adalah dia. Hehehe Yang Mulia, jangan salahkan Ye Chang untuk masalah ini. Dia juga mengkhawatirkan cucunya. Lagi pula, kami semua melupakanmu. Zhao Wuji tersenyum canggung. Ya, ayah jangan marah soal ini. Xiao Li, di samping, juga mulai menjelaskan. Baiklah. Xiao Fan mengangguk dan menghela napas. Ye Chang juga pria yang menyedihkan. Situasi tragis ibu Ye Miao Yin sebelum kematiannya. Jika Ye Chang tahu cek, Xiao Fan tidak berniat memberitahu Ye Chang tentang hal-hal ini. Pada saat ini, Qi Linglong, Chu Feng, Yun Che, Yun Lou dan yang lainnya secara bertahap memulihkan ingatan mereka. Ekspresi wajah mereka sangat menarik, terutama Qi Linglong, lah begitu ketakutan hingga gemetar memikirkan perilakunya sendiri tadi. Yang Mulia, aku tidak bermaksud begitu. Qi Linglong berkata dengan tergesa-gesa, wajahnya memucat ketakutan, dan dia segera berlutut di depan Xiao Fan. Yang Mulia, aku tidak bermaksud begitu. Aku melupakanmu sebelumnya. Mohon maafkan aku. Qi Linglong sangat memahami temperamen Xiao Fan. Xiao Fan baru saja hendak mengatakan tidak apa-apa. Namun, saat ini, ada tatapan kejam di mata Qi Linglong. Lalu, Qi Linglong dengan tegas merobek kedua sayapnya. Xiao Fan, Xiao Li. Yang Mulia, ini hadiah dari Qi Linglong untukmu. Qi Linglong tampak memelas, ia menggunakan darah dan esensinya untuk memulihkan sayapnya dan menyerahkan kedua sayap yang telah dirobeknya kepada Xiao Fan. Yah, kamu tidak perlu seperti ini, Qi Linglong. Aku sungguh tidak marah. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sudah lama sekali, dan Qi Linglong masih ingat bahwa ia menyukai ini. Yang Mulia, terimalah.
Jika belum cukup masih ada lagi. Qi Linglong menunjukkan ekspresi tulus. Yang mulia, kamu sudah bekerja keras di sana. Sekarang setelah kamu pulang, kamu pasti ingin mencoba beberapa hidangan khas kampung halaman yang lezat, kan? Yang mulia terimalah ini. Baiklah. Mendengar Qi Linglong mengatakan ini, Xiao Fan mengangguk dengan enggan. Orang-orang di sekitar juga tercengang. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dikatakan Qi Linglong itu sepertinya masuk akal. Yang mulia, hamba masih di sini. Melihat ini, Niu Guiyuang tahu bahwa ia tidak boleh dirugikan, jadi ia segera merobek kedua pahanya dan menyerahkannya kepada Xiao Fan. Yang mulia, cicipi pahaku Xiao Fan. Sebenarnya, kamu tidak perlu seperti ini, aku sudah sangat senang melihatmu. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Yang mulia, jangan sungkan-sungkan, terima saja. Niu Guiyuang berkata dengan tegas. Yang mulia, kalau tidak mau, itu sama saja dengan merendahkanku, aku akan membuang pahaku. Ya baiklah, Xiao Fan mengangguk. Terima kasih, Yang mulia. Niu Guiyuang sangat gembira ketika mendengar persetujuan Xiao Fan. Chu Feng, Yun Ce, Yun Lou, dan yang lainnya tampak tidak senang. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu Xiao Fan. Qi Linglong dan Niu Guiyuang sama-sama memberikan hadiah karena bertemu dengannya, tetapi mereka Xiao Fan menatap mereka dan berkata sambil tersenyum tipis. Kultivasi kalian naik terlalu lambat. Niu Guiyuang, Chu Feng, Yun Lou, Yun Ce, Qi Linglong. Ketika mereka mendengar Xiao Fan mengatakan ini, mereka merasa seolah-olah hati mereka tertusuk. Mereka semua memiliki bakat yang kuat, tetapi kekuatan spiritual alam kecil wilayah bintang Hongtian tidak melimpah seperti alam besar, dan batas atas langit selalu menekan mereka. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Fan, tidak hanya Qi Linglong dan yang lainnya tampak tidak senang, tetapi Zhao Wuji, Ye Chang dan bahkan Xiao Li juga tampak tidak senang. Setelah Xiao Fan pergi kali ini, kultivasi mereka tidak banyak berubah. Bukannya mereka tidak bekerja keras, tetapi setelah kultivasi mereka terlalu tinggi, setiap terobosan menjadi sangat sulit. Xiao Fan tersenyum dan mengeluarkan sejumlah besar harta harun langka dari diagram bintang. Sejumlah besar harta karun melayang di udara, masing-masing mengalir dengan energi spiritual yang kuat dan murni. Harta karun ini tidak ditemukan di wilayah bintang Hongtian, yang mengejutkan semua orang. Apa-apa ini? Ini bagaimana bisa ada kekuatan spiritual yang begitu kuat? Apakah ini nafas kekuatan hukum? Qi Linglong, Yun Ce, Niu Guiyuang, Yun Lou dan yang lainnya ternganga kaget, keserakahan terpancar di mata mereka, bahkan Zhao Wuji dan Ye Chang. Hehehe, ambil saja apa yang kalian, kata Xiao Fan gembira. Mau, ini Yang mulia, apakah ini tidak apa-apa? Yang mulia, apakah ini boleh? Yang mulia, meskipun Xiao Fan sudah berbicara, semua orang masih tercengang dan tidak pulih untuk sementara waktu. Tentu saja Xiao Fan mengangguk. Niu Guiyuang dan Qi Linglong sangat gembira. Salah satu dari mereka baru saja merelakan kakinya, sementara yang lain baru saja merelakan sayapnya. Kini, melihat harta karun langka ini, mereka merasa bahwa pemberian mereka tidak sia-sia. Seperti yang diharapkan, kerja keras selalu membuahkan hasil. Zhao Wuji dan Ye Chang juga sangat iri. Mereka menggosok-gosokkan tangan, tidak peduli dengan reputasi dan berniat bersaing dengan generasi muda untuk mendapatkannya. Melihat ini, Xiao Fan segera menghentikan mereka dan memberi mereka beberapa harta langka secara terpisah. Baiklah, berhentilah bertengkar. Kalau nanti masih kurang, aku masih punya lagi. Xiao Fan menghela napas dan menggelengkan kepalanya pelan. Ya, baik, Yang mulia, baik, Yang mulia. Meskipun beberapa orang setuju secara lisan, mereka tidak menghentikan tindakan mereka dan terus berebut sumber daya. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Kalian keluarlah, kata Xiao Fan ringan. Dengan lambaian tangannya, cahaya keemasan menyambar. Dalam sekejap mata, Qi Linglong, Niu Guiyuang,
dan beberapa orang lainnya beserta sejumlah harta karun langka keluar dari aula. Xiao Fan mengirim mereka ribuan mil jauhnya agar mereka tidak terlihat mengganggu di hadapannya. Yang mulia, di mana mereka? Ya, Yang Mulia Zhao Wuji dan Ye Chang tercengang. Mereka tidak melihat bagaimana Xiao Fan bergerak barusan, mereka tidak dapat mengetahui seberapa kuat Xiao Fan sekarang atau tingkatan apa yang telah dia capai. Hehehe, biarkan saja mereka pergi ke tempat lain, kata Xiao Fan gembira. Ye Chang dan Zhao Wuji senang mengetahui bahwa Qilinglong dan yang lainnya baik-baik saja. Di sampingnya, Xiao Li juga tercengang, ia tak menyangka kekuatan ayahnya akan sekuat itu. Ia juga tak menyadari bagaimana Xiao Fan bergerak barusan. Setelah Xiao Fan meninggalkan wilayah bintang Hongtian, kekuatannya meningkat pesat, mencapai tingkat yang mengerikan saat ini. Itu benar-benar di luar jangkauan Xiao Li dan yang lainnya. Baiklah, simpan ini. Xiao Fan memandang Zhao Wuji dan Ye Chang, ia mengeluarkan sejumlah besar harta karun dari diagram bintang, banyak di antaranya yang dapat meningkatkan umur. Kultivasi Ye Chang dan Zhao Wuji tidaklah tinggi, jadi harta karun alam yang dapat memperpanjang umur sangatlah berguna bagi mereka. Di antara mereka, ada beberapa ramuan yang dapat membersihkan esensi dan sumsum mereka, meningkatkan kualifikasi mereka, dan membantu mereka menerobos. Yang mulia, ini terlalu berlebihan. Ya, Yang mulia, ini terlalu berlebihan. Ye Chang dan Zhao Wuji tercengang. Apa yang diberikan Xiao Fan kepada mereka? Beberapa kali lipat lebih banyak daripada yang diberikannya kepada Qilinglong dan yang lainnya tadi. Hehehe, simpan saja, ini memang pantas untuk kalian, kata Xiao Fan riang. Jika mereka tidak ada, Xiao Li mungkin akan mengalami kesulitan. Seperti kata pepatah, orang tua dalam keluarga bagaikan harta karun. Semakin lama Zhao Wuji dan Ye Chang hidup, semakin sedikit kekhawatiran Xiao Fan dan Xiao Li. Baik, Yang mulia. Zhao Wuji mengangguk berat, sangat gembira. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Ye Chang juga mengangguk dengan berat. Lalu, keduanya mulai berebut. Ye Chang, jangan merebutnya, mengerti? Santai saja. Enyahlah, bajingan tua. Xiao Fan, Xiao Li, kalian pelan-pelan saja. Xiao Fan menghela napas, ia tidak bisa mengusir Ye Chang dan Zhao Wuji. Lier, ayo pergi. Xiao Fan menatap Xiao Li, berniat untuk pergi dan melihat bagaimana keadaan yang lain. Baiklah. Xiao Li mengangguk dan mengikuti Xiao Fan keluar dari aula. Setelah mereka pergi, Zhao Wuji dan Ye Chang tercengang. Mengapa Yang Mulia pergi? Zhao Wuji menggaruk kepalanya. Melihat Ye Chang tidak mengatakan apa-apa, dia menoleh dan melihat Ye Chang memasukkan berbagai macam harta karun langka ke dalam cincin penyimpanannya. Ye Chang, dasar bajingan, katakan saja setengahnya milikku. Zhao Wuji langsung murka dan tidak peduli lagi pada Xiao Fan. Setelah Xiao Fan dan Xiao Li pergi, sosok mereka menghilang, dan sesaat kemudian mereka tiba di tempat Ye Miaoyin sedang menyendiri. Ayah, Bibi Miaoyin telah mengasingkan diri selama 3 tahun, kata Xiao Li sambil tersenyum. Baiklah. Xiao Fan mengangguk. Tunggu aku di luar. Setelah mengatakan itu, sosok Xiao Fan menghilang. Dengan bantuan kekuatan Wan Xiang, ia langsung menembus penghalang terlarang gua Ye Miaoyin, dan jiwanya pun memasuki gua tersebut. Pada saat ini, Ye Miaoyin sedang duduk bersila, wajah cantiknya tidak berubah sama sekali, tetapi dia memiliki temperamen yang dingin. Miaoyin. Xiao Fan berbicara dengan lembut, berdiri di depan Ye Miaoyin. Ye Miaoyin terkejut ketika tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya. Kau tahu, dia sedang menyendiri. Tiba-tiba dia membuka matanya, darah di tubuhnya melonjak, dan meridiannya berbalik. Melihat hal ini, Xiao Fan segera membantu Ye Miaoyin menenangkan dirinya. Kamu Ark. Setelah melihat Xiao Fan, Ye Miaoyin linglung sejenak, lalu merasakan sakit kepala yang hebat, dan sebuah memori besar meledak. Orang yang ada di depan tampak sangat familiar, dia adalah Xiao Fan, kamu akhirnya kembali. Tak lama kemudian,
Ye Miaoyin teringat siapa orang di depannya. Sebelum ingatan Ye Miaoyin menyatu sepenuhnya, dia tidak sabar untuk berdiri dan melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Fan dengan ekspresi sedih. Xiao Fan, kamu akhirnya kembali, kenapa kamu biarkan aku melupakanmu? Ye Miaoyin menangis terseduh-seduh. Ini pertama kalinya Xiao Fan melihatnya begitu sedih. Dalam sekejap, Xiao Fan merasa seolah-olah hatinya sedang dipotong oleh pisau. Maafkan aku, gumam Xiao Fan. Aku tidak menyalahkanmu, aku hanya merindukanmu. Ye Miaoyin merasa sangat bahagia, dia akhirnya ingat siapa orang yang ada di hatinya. Xiao Fan dan Ye Miaoyin berada di dalam gua, dan mereka mengobrol sebentar. Xiao Fan berbalik dan pergi. Ye Miaoyin sedang menyendiri. Sekarang ia perlu menenangkan diri dan keluar untuk menemuinya. Xiao Fan mengangguk, meninggalkan beberapa pil untuk memperkuat Ye Miaoyin, dan kemudian meninggalkan gua. Ayah, Xiao Li menatap Xiao Fan dan berkata sambil tersenyum. Lalu, di mana adikmu? Xiao Fan bertanya-tanya. Xiao Fan baru saja menjelajahi sekitar dan menemukan bahwa tidak ada jejak Xiao Qing di Kyushu. Adikku pergi bermain dengan Wang Teng. Wajah Xiao Li tampak muram, dan dia menggertakkan giginya ketika menyebut nama Wang Teng. Wang Teng, apa yang terjadi pada orang itu? Ketika Xiao Fan mendengar nama Wang Teng, dia menggertakkan giginya karena kebencian. Oh, tidak apa-apa. Xiao Li menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, ayo kita pergi menemui yang lain dulu. Xiao Fan mengangguk, lalu melangkah pergi. Sesaat kemudian, dia sudah berada di kediaman Zhao Yanfu. Zhao Yanfu tidak sedang menyendiri, melainkan linglung di dalam. Xiao Fan dan Xiao Li langsung masuk ke dalam kediaman. Bu, lihat siapa yang datang. Setelah memasuki gua, Xiao Li berbicara dengan gembira. Zhao Yanfu tertegun sejenak, lalu berbalik. Setelah melihat Xiao Fan, ia tertegun. Apa? Zhao Yanfu merasakan sakit kepala yang hebat, dan kenangan tentang Xiao Fan mengalir keluar, dengan cepat menyatu dengan ingatannya saat ini. Bu, ibu baik-baik saja. Xiao Li terkejut saat melihat ibunya mengalami sakit kepala hebat. Jangan khawatir, dia baik-baik saja, Xiao Fan tersenyum. Baiklah. Xiao Li mengangguk. Meskipun dia telah mengambil alih Kyushu, dia masih belum cukup dewasa. Kamu Xiao Lang, itu kamu. Setelah Zhao Yanfu mengingat semua tentang Xiao Fan, dia langsung menangis terseduh-seduh, menghambur ke pelukan Xiao Fan. Kamu pergi, mengapa kamu menyegel ingatanku, mengapa, teriak Zhao Yanfu dengan keras. Ini salahku, maafkan aku. Xiao Fan berkata lembut, memeluk Zhao Yanfu, dan menghiburnya dengan lembut. Aku merindukanmu, aku juga merindukanmu, Yanfu. Melihat adegan ini, wajah Xiao Li langsung memerah, dan dia merasa adegan ini agak tidak pantas dilakukan di depan anak. Setelah mengobrol sebentar di kediaman Zhao Yanfu, Xiao Fan menyuruh Xiao Li menyiapkan makan malam dan memberitahu Xiao Qing untuk pulang. Xiao Li mengangguk berulang kali dan berlari untuk menyiapkan makan malam. Mengenai kekhawatirannya bahwa ada orang kuat di luar Hushu yang mengawasinya, Xiao Li tidak lagi khawatir saat ini. Setelah Xiao Fan mengobrol dengan Zhao Yanfu sebentar, dia pergi menemui istri-istrinya yang lain terlebih dahulu. Jika tidak, akan merepotkan untuk bertemu satu sama lain nanti. Selanjutnya, Xiao Fan pergi ke kediaman Chang Sun Ning. Dengan kondisi Xiao Fan saat ini, ia dapat dengan jelas merasakan aura mereka. Sekalipun ada penghalang dan batasan pelindung, mereka tidak berguna di hadapan Xiao Fan. Kamu siapa kamu? Chang Sun Ning telah mengasingkan diri selama 10 tahun, ia terkejut ketika tiba-tiba melihat seorang tamu asing. Ini aku, Xiao Fan tersenyum. Ia menyadari bahwa segel pada Chang Sun Ning luar biasa kuat. Setelah Chang Sun Ning menatap Xiao Fan selama 3 tarikan napas, ingatannya tentang Xiao Fan akhirnya terbuka. Xiao Fan, kenapa kamu baru kembali sekarang? Setelah Chang Sun Ning mengingat Xiao Fan, gadis yang awalnya kuat itu tiba-tiba menangis,
melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Fan, dan meninju dada Xiao Fan dengan tinju kecilnya. Hehehe, bukankah aku pulang? Xiao Fan tertawa pelan. Kamu tahu sudah berapa lama kamu pergi kali ini? Kata Chang Sun Ning dengan nada kesal. Aku lupa. Xiao Fan menggaruk kepalanya. Selama di luar, ia memang berpikir untuk segera kembali, tetapi situasi saat ini sedang tidak baik dan ia tidak bisa pergi. Mengesalkan. Chang Sun Ning terkekeh. Setelah mengobrol sebentar di kamar Chang Sun Ning, Xiao Fan pergi sementara karena dia harus mengunjungi istri lainnya. Tempat berikutnya yang dikunjungi Xiao Fan adalah kediaman Lan Zhankui, lalu Hong Mo, Hu Rui, Ciyue Lianxiang, Namong Lingxuan, Yao Huang, Yu Qiong Yao, dan akhirnya ia pergi ke kediaman Long Chaiwei. Kakak ipar, kenapa kamu baru kembali sekarang? Wuwu, kalau kamu tidak segera kembali, aku akan tua. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja, kata Xiao Fan gembira. Kakak ipar nakal Long Chaiwei melengkungkan bibirnya. Baiklah, ayo kita makan malam bersama, kata Xiao Fan dengan gembira. Ayo, Long Chaiwei dengan gembira. Xiao Li telah menyiapkan jamuan makan mewah yang mampu menampung 100 orang tanpa terlihat sesak. Karena ini adalah makan malam keluarga, tentu saja mereka tidak akan mengundang terlalu banyak orang. Namun, ada beberapa orang yang harus hadir. Di aula utama, Xiao Fan duduk di kursi utama. Xiao Jin, seorang pria berambut pirang, melangkah masuk dengan langkah angkuh. Kenapa ramai sekali? Xiao Jin heran. Kenapa semua orang keluar hari ini? Terlebih lagi, ada seorang pemuda aneh duduk di kursi utama aula, tersenyum padanya. Hah, nak, siapa kamu? Apa tempat dudukmu itu milikmu? Aku, kakek Jinmu, bahkan belum pernah duduk di situ. Ketika Xiao Jin melihat Xiao Fan duduk di kursi utama, ia langsung mengumpat. Turun dari sini, atau kuhajar. Xiao Fan, semua orang, sudah berakhir. Long Chaiwei tidak dapat menahan diri untuk menutupi kepalanya. Xiao Jin, semoga kamu tenang di alam sana. Wajah Ye Miaoyin penuh dengan kesedihan yang dibuat-buat. Xiao Jin, cepat minta maaf, kata Chang Sun Ning tergesa-gesa. Lan Zhankui, Hong Mo, Yu Qiong Yao, dan yang lainnya juga angkat bicara. Mereka semua memiliki hubungan baik dengan Xiao Jin. Kultivator nomor 1 yang arogan dan mendominasi itu biasanya bersikap sopan kepada mereka. Perasaan ini datang dari lubuk hati mereka. Akan tetapi, karena Xiao Jin telah mencapai tingkat tertinggi, ia telah melupakan rasa takutnya terhadap Xiao Fan dan ia pun membutuhkan waktu lebih lama untuk menghancurkan segel itu. Kenapa? Minta maaf? Kenapa harus minta maaf? Aku, Tun Jin, adalah kultivator nomor 1 di Kyushu. Kenapa aku harus minta maaf? Xiao Jin langsung kesal. Sekarang Xiao Jin juga seorang kultivator ranah Jingtian, setingkat dengan Xiao Fan. Hehehe, kamu yakin tidak ingin minta maaf? Xiao Fan tertawa dingin. Nak, beraninya kamu bicara seperti itu pada kakek Jin. Apa kamu sudah bosan hidup? Xiao Jin murka dan langsung berencana memberi Xiao Fan pelajaran. Semua orang di sekitar tercengang. Namun, tidak seorang pun menghentikannya. Hehehe Xiao Jin, aku akan memberimu 3 menit. Kalau kamu minta maaf sekarang, aku akan menghajarmu dengan ringan nanti. Kalau tidak, Xiao Fan tersenyum tipis dan sedikit menggerakkan lehernya. Hei, aku akan mengupas selapis tubuhmu hari ini. Kepalaku sakit sekali. Xiao Jin menyingsingkan lengan bajunya dan hendak bertindak, tetapi tiba-tiba ia merasakan sakit kepala yang hebat. Segel ingatan Xiao Fan akhirnya terlepas ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian ini. Mereka semua bertanya-tanya apakah Xiao Jin bernasib baik atau sial. Kakak-kakak aku sangat merindukanmu. Xiao Jin tiba-tiba tersadar dan teringat semua kenangannya tentang Xiao Fan. Hehehe, kamu tahu siapa aku? Xiao Fan tertawa dingin. Kak, aku tahu. Aku salah, aku benar-benar tidak tahu kalau itu kamu barusan. Ini salahku, Kak. Wajah Xiao Jin berubah drastis. Dia tahu tidak ada gunanya lari sekarang. Dia paling tahu kekuatan Xiao Fan.
Xiao Jin juga satu-satunya orang yang bisa merasakan kultivasi Xiao Fan. Kakak, aku salah. Xiao Jin segera berlari ke paha Xiao Fan dan bertingkah seperti anjing yang setia. Hehehe Jin, lapisan apa yang baru saja kamu katakan akan kamu kupas dariku? Kata Xiao Fan sambil tersenyum tipis. Xiao Jin, kakak, tadi aku hilang ingatan. Aku tidak tahu kalau itu kamu. Kakak, tolong jangan terlalu sakit Duar. Tak lama kemudian, Tun Wudao pun datang. Saat melihat putranya dengan wajah memar, ia langsung terkejut. Anakku, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Xiao Jin menggelengkan kepalanya dan berjongkok di samping Xiao Fan, mengungkapkan kerinduannya pada Xiao Fan. Ini Tun Wudao tercengang. Putranya adalah kultivator terbaik di Kyushu, mengapa dia bertingkah seperti anjing di dekat pemuda yang asing? Kamu siapa kamu? Tun Wudao meraung dan melotot ke arah Xiao Fan. Aku. Xiao Fan tertegun, ayah, jangan bicara, diam. Wajah Xiao Jin berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Kamu apa yang kamu lakukan pada anakku? Kenapa dia seperti ini? Raung Tun Wudao. Apa yang telah kulakukan padanya? Tanya Xiao Fan dengan bodoh. Di dekatnya, Xiao Li, Zhao Wuji, Ye Chang, Ye Miaoyin, Chang Sun Ning dan yang lainnya juga terkejut, bertanya-tanya apa maksud Tun Wudao itu. Putraku Tun Jin adalah kultivator terbaik di Kyushu dan salah satu orang terkuat di wilayah Bintang Hongtian. Kenapa dia berdiri di sampingmu, memohon belas kasihan? Xiao Fan, semua orang. Ayah, diamlah. Aku bukan kultivator terbaik. Aku bukan apa-apa. Kumohon, diamlah, kata Xiao Jin tanpa suara. Nak, kamu tidak normal. Tidak biasanya kamu seperti ini. Kepalaku sakit. Kepalaku sakit sekali. Ingatan Tun Wudao tentang Xiao Fan perlahan-lahan terbuka. Dia perlahan mengingat segalanya tentang Xiao Fan. Wajah Tun Wudao berubah drastis. Hehehe, tentu saja. Xiao Fan mengangguk dan berkata riang, ayah dari kultivator nomor 1 di Kyushu, lama tak berjumpa, Tun Wudao. Xiao Jin, ketika orang-orang di sekitar mendengar Xiao Fan berbicara kepada Tun Wudao, mereka tidak dapat menahan tawa. Bukankah aku kehilangan ingatanku? Wajah Tun Wudao memerah. Memikirkan kembali perilakunya sebelumnya, sungguh memalukan. Hahaha, tidak apa-apa, kata Xiao Fan gembira. Kamu berhenti bicara. Tun Wudao menghembuskan napas, wajahnya tampak sangat jelek. Baiklah, ayah dari kultivator nomor 1. Xiao Fan mengangguk. Setelah beberapa saat, Wei Zhongshan dan Niu Tongxuan pun bergandengan tangan. Kini, Wei Zhongshan tampak pucat dan sangat lemah. Setelah melihat Wei Zhongshan, Xiao Fan tertegun, bertanya-tanya ada apa dengan Xiao Wei dan mengapa dia terlihat begitu jelek. Dia buru-buru memeriksa dan mendapati Wei Zhongshan dalam keadaan sehat, tetapi ginjalnya agak lemah. Niu Tongxuan sangat kuat, gumam Xiao Fan. Setelah Wei Zhongshan dan Niu Tongxuan tiba di aula utama, Wei Zhongshan tertegun. Ada apa? Kenapa memanggilku ke sini? Hei, kamu? Wei Zhongshan menatap Xiao Fan yang duduk di kursi utama dengan ekspresi terkejut. Berani sekali kamu, teriak Wei Zhongshan. Aku pikir kamu bisa seenaknya duduk dalam posisi itu. Cari mati. Xiao Fan, Xiao Jin, semua orang di tempat kejadian perkara kematian sosial berskala besar. Ada korban lain. Wei Zhongshan, Tuan Xiao Jin, cepatlah bertindak, tumpas orang gila ini. Wei Zhongshan menatap Xiao Jin dan berteriak, Paman Wei, tenanglah. Xiao Li tidak tahan lagi, jadi dia berbicara cepat, khawatir Wei Zhongshan akan menyesalinya setelah beberapa saat. Xiao Li, ada apa denganmu? Itu singgasanamu, apa kamu lupa? Wei Zhongshan menatap Xiao Li dengan bingung, tiba-tiba terdengar suara dengungan di kepalanya, dan Wei Zhongshan menjerit kesakitan. Suamiku, ada apa denganmu? Di sampingnya, wajah Niu Tongxuan berubah drastis. Awalnya ia terkejut, tetapi tidak bereaksi. Melihat situasi saat ini, reaksi pertama Niu Tongxuan adalah bahwa pemuda misterius di depannya ini sedang merencanakan sesuatu.
Kamu siapa kamu? Apa yang kamu lakukan pada suamiku? Niu Tongxuan tampak seperti pembunuh. Ia mengeluarkan senjata spiritual dari cincin penyimpanannya dan hendak bertindak. Xiao Fan, Niu Tongxuan, bisakah kamu tenang? Kenapa kamu masih gegabah seperti sebelumnya? Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Kamu melakukan itu pada suamiku. Niu Tongxuan baru saja hendak melanjutkan bicaranya ketika kepalanya tiba-tiba terasa sakit. Ingatan tentang Xiao Fan perlahan-lahan mulai terkuak. Kakak Xiao Fan. Wei Zhongshan adalah orang pertama yang tersadar dan mengingat semua tentang Xiao Fan. Seketika, Wei Zhongshan menangis terseduh-seduh. Kakak, aku sangat merindukanmu. Wei Zhongshan begitu gembira hingga ia menangis sekeras-kerasnya. Memikirkan semua yang baru saja terjadi, Wei Zhongshan sekarang ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. Seperti Xiao Jin, Wei Zhongshan bergegas menghampiri Xiao Fan dengan ekspresi gembira di wajahnya. Kak, jangan salahkan Xiao Wei. Anak ini punya ginjal yang kurang bagus dan otaknya tidak berfungsi dengan baik, kata Xiao Jin riang di sampingnya. Aku mengerti. Xiao Fan mengangguk. Wei Zhongshan, Xiao Wei, kamu harus menahan diri, mengerti? Lihat betapa lemahnya dirimu, kata Xiao Fan ringan. Aku mengerti, Kak. Wei Zhongshan mendesah tak berdaya. Ia tahu ia lemah, tapi Niu Zhongshan memang ganas. Aku senang kamu tahu itu. Xiao Fan mengangguk dan tersenyum pahit. Pada saat ini, Niu Tongxuan juga mengingat segalanya tentang Xiao Fan. Xiao Fan, kamu sudah kembali. Wajah Niu Tongxuan memerah dan dia berbicara dengan lemah. Ya, aku kembali. Xiao Fan mengangguk, melirik Wei Zhongshan, lalu menatap Niu Tongxuan, dan berkata dengan ringan, adik ipar, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Lihat tubuh Xiao Wei, dia sangat lemah. Niu Tongxuan, aku mengerti. Niu Tongxuan menundukkan kepalanya, wajahnya memerah. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Mereka semua sangat bahagia. Xiao Fan telah kembali, mereka teringat kenangan mereka yang tersegel, dan suasana hati mereka semua sangat baik. Setelah beberapa saat, makan malam pun siap. Luo Tian juga datang. Ketika Luo Tian tiba, semua orang hendak pergi ke meja makan. Setelah melihat Xiao Fan, ia berdiri terpaku di sana. Setelah Xiao Fan melihat Luo Tian, ia pun tercengang. Kultivasi Luo Tian meningkat pesat. Kini ia telah mencapai tingkat ke-9 ranah Ziyuan dan akan segera dapat mencoba menerobos ke ranah Jingtian. Orang ini memang monster. Luo Tian tidak punya diagram bintang, dia sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa bakat Luo Tian adalah yang terkuat yang pernah dilihat Xiao Fan, bahkan dia sendiri malu pada dirinya sendiri. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.